Dedi nggak bisa memberikan Mama Sambu kamu yang terbaik, maafin Dedi. Karena dulu juga kakak Eca juga sudah memperingatkan Dedi untuk tidak menikah dengan Tante P ini, tapi karena Dedi kasihan, hamil sudah membesar, ya mau nggak mau Dedi harus menikahkan karena kasihan ya. Sekali lagi walaupun yang bercocok tanam kan Dedi aja. Sekali artinya kan anak punya feeling lah waktu itu bahwa ini mungkin calon ibu sambung yang memang menurut dia ini tidak cocok untuk dia ya. Makanya dia tidak mengizinkan bapaknya untuk menikah kembali ya. Jadi ketika nikah sampai itu kelahiran adiknya pada waktu itu dia tidak hadir di rumah sakit, dia tidak bersyukur karena memang dia komitmennya bahwa bapak saya tidak setuju bapak menikah dengan si mantan yang sekarang. Kalau misalnya berkaitan dengan tadi Mas, tadi saya menekankan begini, Pak Dodi ini kan merawat sendiri jadi ayah dan ibu untuk dua anaknya. Kan tidak semua laki-laki juga bisa untuk melakukan itu selama 12 tahun. Nah makanya kalau berbanding terbalik dong dengan penelantar anak tadi, bagaimana nelantarnya dia aja jadi bapak, jadi ibu, jadi guru, jadi dokter untuk anak-anaknya. Itu sudah menjawab ya Bang? Iya. Jadi tidak berdasar. Jadi kalau nyambung lagi kalau apa bicara mengenai menelantarkan anak ya, nah ini juga sebenarnya aib juga kan yang harus dibuka gitu. Mantan Dedi ini punya anak 3 ya, 3 yang anak yang nomor 2 itu setelah lahir itu diberikan ke adik dari suaminya. Begitu lahir diberikan adik suaminya. Bayangkan kalau Dedi ya pada saat Mayang begitu lahir terus istri Dedi kan meninggal, mamahnya meninggal, itu kakak-kakak Dedi semua keluarga itu juga banyak yang meminta, udah Mayang kita yang rawat, Mayang kita rawat, tapi Dedi tidak memberikan. Dedi berdiri di kaki Dedi sendiri, Dedi rawat itu Mayang. Tapi kalau mantan ini yang nomor 2 ini ya, nomor 2 itu diberikan ke adik dari suaminya karena nggak punya anak. Nah, di mana rasa tanggung jawab dia sebagai seorang ibu? Kalau kita bicara masalah tanggung jawab ya, gitu. Padahal itu anak darah dagingnya yang harus dia susui, yang harus dia rawat. Ya walaupun itu sebenarnya masih ada keluarga, kerabat atau keluarga, itu diberikan kepada adik suami. Nah kalau Dedi pada saat itu banyak juga kakak-kakak Dedi pada minta Mayang itu pada saat dilahirkan mamanya meninggal, banyak yang meminta Dedi seperti dirawat gitu. Tapi Dedi nggak mau. Dedi yang rawat saya alhamdulillah dari umur 0 sampai umur 20 tahun, sekarang sampai remaja sampai sekarang udah kuliah, alhamdulillah. Jadi dia bisa bertanggung jawab dan bangga juga, bangga ya, bukan sombong, jadi bangga bisa menjadi ayah, bisa menjadi ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu kalau kita bisa bertanggung jawab gitu. Track recordnya dilihat deh, jadi jangan hanya kalau dia dilihat ini hanya ingin bicara menelantarkan anak, sebenarnya ingin apa ya, tetap ingin kayak memojokkan Dedi gitu, ingin mendapatkan satu iya simpati gitu. Jadi seolah-olah Dedi jelek, dia baik gitu. Jadi di framing, jadi dibuat satu playing victim gitu, dibikin seperti kayak jalan ceritanya tuh nih Dedi itu jelek, dia itu baik gitu. Dia jadi yang bikin skenarionya sendiri gitu. Padahal sebenarnya ya netizen kan nggak goblok-goblok banget ya, netizen juga pinter loh gitu. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Jadi dia ingin membuat skenario itu, jadi Dedi itu jelek gitu. Dia jadi dapat dukungan banyak karena Dedi itu begini, karena Dedi begitu, karena Dedi nggak bertanggung jawab. Sebenarnya track recordnya juga kan sudah kelihatan gitu, kalau Dedi itu ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya gitu kan. Waduh, kalau untuk anak jangan ditanya. Kalau kemarin itu pada saat ketuk palu dan bercerai anak itu sama Dedi, udah pasti udah seperti Mayang nih gitu kan. Dedi rawat dengan baik ya, Dedi rawat dengan baik, Dedi sekolahin ya, Dedi bertanggung jawab seperti itu ya, Dedi bertanggung jawab seperti itu dengan Vanessa dan Mayang.
seperti itu. Tanggapan Mayang sendiri gimana deh tentang masalah ini deh? Ya, ini juga kan kita lihat ya, mantan Dedi ini waktu dia menjelek-jelekin Dedi ini di podcast, di TV, kan mengajak anaknya juga kan untuk berbicara menjelek-jelekan Dedi juga. Lihat, kalau Dedi pernah nggak bawa Mayang, ayo Mayang duduk sini, jelekin kayak ibu tiri kamu gini-begini, nggak pernah. Dedi malah bilang ke Mayang, Kak, jangan jelek-jelekin, jangan buka aib mama tiri kamu yang dulu. Ya, kan ada juga, Mayang tahu selama 7 tahun tuh ada. Tapi apakah Dedi membawa dia di podcast atau sekarang ini Dedi bawa, Kak, buka Kak selama 7 tahun ya? Itu sebenarnya orang tua yang baik kan? Itu sebenarnya orang tua yang benar, bukan mengajak anak yang ikut-ikut menjelek-jelekan, disuruh menjelek-jelekan ayah sambungnya gitu. Coba netizen bisa nilai deh, lihat deh ada gak di YouTube tuh Mayang menjelek-jelekan mama tirinya, ya mama sambungnya. Padahal ada, kan setiap orang ada kelemahannya, ada sisi jeleknya, tapi Mayang nggak. Jadi nggak kasih, jangan, biarin aja. Udah nggak usah Kak, nggak usah. Biar nanti netizen yang menilai. Nanti sih netizen juga bisa tahu lah Kak. Nggak bodoh lah ya netizen itu yang dimanipulasi dengan seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Mayang gimana? Ya Mayang ya hanya bicara dengan Dedi, nggak di depan umum, di media atau di podcast atau di TV. Jadi cerita ya ke Dedi. Ya, apa adanya selama 7 tahun itu mama tirinya itu seperti apa, dan nyatanya sekarang Mayang tuh lebih, ya Dedi lebih bahagia, ya Mayang lebih bahagia dibanding ya dulu waktu saat masih sama-sama ya, mungkin tertekan tapi karena dia menghargai Dedi ya dia ikut gitu kan, dia nggak bisa ini karena dia menghormati Dedi, karena mantan Dedi kan istri Dedi kan, dia ikut gitu. Tapi begitu udah nggak sama-sama lagi, udah bercerai, dia kayak dia kenapa nggak dari dulu dia gitu, makanya dia dipeluk gitu kan, dia dipeluk, dia dicium, maafin Dedi gitu. Kalau selama ini ya mohon maaf kalau Dedi nggak bisa memberikan mama sambung kamu yang terbaik, maafin Dedi gitu. Karena dulu juga kakak Eca juga sudah memperingatkan Dedi untuk tidak menikah dengan Tante P ini, tapi karena Dedi kasihan, hamil sudah membesar, ya mau nggak mau Dedi harus menikahkan karena kasihan ya. Sekali lagi walaupun yang bercocok tanam kan Dedi aja, jadi nggak tahu siapa yang bercocok tanam gitu ya. Ya bang? Ya dugaan Dedi kan? Iya itu dugaan Dedi gitu kan. Ya itu. Lagi? Ya? Ya. Oke. Ya.